Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rahmawati Atmasahar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang awalnya 11% menjadi 12%. Kebijakan ini tentu saja menjadi perhatian karena dampaknya yang cukup luas, baik bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Dalam paparan ini, saya akan menjelaskan tujuan kebijakan, dampak positif dan negatifnya, serta strategi mitigasi yang telah direncanakan pemerintah. Salah satu jenis pajak yang sangat penting adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang memberikan kontribusi sekitar 35% terhadap total penerimaan pajak. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya pasca pandemi, dan mendukung berbagai program pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha. Tujuan dari kebijakan kenaikan tarif PPN ini adalah, dengan pendapatan tambahan ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Dengan tarif baru diharapkan sistem perpajakan kita menjadi lebih inklusif dan adil, menjangkau lebih banyak sektor ekonomi. Dalam kondisi normal, kenaikan PPN diharapkan memperkuat perekonomian dengan mendukung proyek pembangunan besar yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan itu, tentu saja pemerintah perlu mengelola dampaknya dengan cermat, terutama pada masyarakat dan sektor usaha. Dengan tarif 12%, penerimaan negara dari PPN diperkirakan meningkat signifikan sehingga mendukung berbagai program pembangunan. Dengan tambahan tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, akses desa, subsidi listrik, hingga bantuan kesehatan. Dalam jangka panjang, kenaikan PPN diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, seperti kebijakan lainnya, dampak positif ini juga disebabkan oleh tantangan yang harus diatasi. Menurut Rohman dari kompas.com, jika melihat landscape di tahun 2022, pada saat terjadi kenaikan 10% menjadi 11%, inflasi pangan berada di angka 5,8%, sedangkan per Februari 2024, inflasi pangan berada di angka 8,4%. Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% diperkirakan akan tingkatkan inflasi di atas 1,4% setiap bulannya. Sejalan dengan hal tersebut, Bima Yudhistira, seorang ekonom sekaligus Direktur Pusat Penelitian Hukum Ekonomi, berpendapat bahwa secara ekonomi makro, kenaikan tarif PPN akan mendorong naiknya tarif dasar listrik non-subsidi, bahan bakar minyak bumi, dan penyesuaian harga LPG, serta suku bunga. Percepatan kenaikan suku bunga pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi. Tentu saja pemerintah masih memiliki waktu sampai dengan 1 Desember 2024 agar inflasi bisa dikendalikan. Inflasi, khususnya inflasi pangan, akan menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN secara tidak langsung akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi, sehingga daya beli masyarakat cenderung melemah. Hal ini akan berimbas pada penjualan, kinerja keuangan, dan mengurangi tenaga kerja. Hal ini secara makro akan melambatkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data BPS di akhir tahun 2023, inflasi cukup mengkhawatirkan, bahkan relatif buruk di angka 0,1% pada daya beli di landscape yang sama di tahun 2022. Jadi hal ini yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Pada 1 Januari 2025 akan ditetapkan kenaikan PPN. Apabila tidak diperbaiki akan semakin menekan kondisi ekonomi saat ini. Jika daya beli masyarakat menurun, maka otomatis omset para pelaku usaha juga akan menurun karena penjualannya turun. Ketika penjualan menurun, maka akan berdampak pada kapasitas produksi. Hal ini mungkin saja akan mengurangi sumber daya seperti PHK. Dampak multiple efek inilah yang harus diantisipasi pemerintah. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini tentunya akan meningkatkan APBN dan membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Kenaikan tarif PPN ini akan meningkatkan keuangan pemerintah Indonesia secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Hal ini mendorong kemajuan lebih lanjut masyarakat desa melalui pembangunan jalan tol dan akses ke desa, dan kemudian diinvestasikan melalui penyediaan kebutuhan dasar, bantuan kesehatan gratis, dan subsidi listrik, dan lain-lain. Pajak merupakan salah satu insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, penetapan tarif yang terlalu agresif akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak. Pemerintah perlu segera mencari alternatif penerimaan pajak dari sektor lain, seperti pajak karbon yang sudah diatur dalam Undang-Undang HPP, akan tetapi belum bisa dilaksanakan. Selain itu, penerapan sistem Kurtek merupakan langkah penting menuju peningkatan penerimaan pajak secara transparan dan lebih efisien melalui integrasi data wajib pajak. Hal ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang potensi pajak dan memungkinkan untuk mengubahnya menjadi pendapatan pemerintah. Saya ingin menekankan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah-langkah strategi yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Meski begitu, kita tidak bisa mengabaikan tantangan yang muncul seperti kenaikan harga barang, inflasi, dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Penting bagi pemerintah dan semua pihak untuk bekerja sama dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif dengan mitigasi yang tepat, seperti melindungi kebutuhan dasar masyarakat, memperluas sumber penerimaan pajak lainnya, serta memastikan stabilitas ekonomi. Saya percaya bahwa dengan pengelolaan pajak yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan saya mengenai dampak dari rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.